tiga itu. Saya nggak mau ngebahas yang lain, ngebahas yang tadi aja. Nggak mau yang bahas yang lain. Ngangok banyak kekejian. Tuhan kau mengatakan seperti ini. Cintai Ini kita kasih ayat aja lah. Dia minta ayat ya. Dia minta ayat bahwa Babel itu hancur atau tidak. Ini Itu yang hancur itu menaranya. Itu yang hancur itu menaranya. Dengar dulu, Babel akan jatuh oleh orang karena orang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang yang mati terbunuh seluruh bumi karena Babel. Pakai data. Pertama, kalau kau sudah malu dengan aib agamamu, kau sebenarnya itu enggak apa-apa namanya. Kamu aja pakai datanya enggak valid. Jadi kau akui kalau firman Tuhanmu gini. Sekarang aku tanya gini aja lah, biar kita nggak panjang lebar. Tapi kamu ketika hancurnya Babel, aku akan mengaku. Dengar dulu. Hancurnya Babel dengan pembunuhan. Masa iya Yesaya pasal 14. Kalau agamamu ini benar, sister, pasti agamamu ini bisa kau selamatkan. Yesaya pasal 14 nomor 21. Di situ firman Tuhan berkata, "Jadikan tempat pembantaian." Itu perintah bukan? Perintah. Nah, perintah itu terlaksana atau tidak terlaksana? Bangunannya sudah terlaksana. Yang perintahnya di situ apa? Dirikan tempat pembantaian untuk anak-anak Babel. Pertanyaanku, tidak, karena bukan itu ajaran. Berarti keinginan Tuhanmu terlaksana atau tidak? Terlaksana karena bangunannya sudah dilaksanakan, sudah dibangunkan. Yang disuruh Tuhanmu kan mendirikan tempat pembantaian anak-anak. Jadi tempat itu digunakan untuk membantai anak-anak. Tujuan utamanya membantai anak-anak, bukan mendirikan tempat, tapi membantai anak-anak. Nah, keinginan Tuhanmu itu terlaksana atau tidak menurut imanmu yang kau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi gini teman-teman ya, Babel itu dihancurkan oleh Tuhannya umat Kristen, itu fakta yang tidak terbantahkan, karena itu adalah sejarah Menara Babel. Dia minta data sama saya, terbukti bahwa perempuan ini nggak ngerti tentang kekristenan. Sejarah Menara Babel itu betul-betul dihancurkan sama Tuhannya Kristen. Lalu dia tanya, mana buktinya? Loh,
pada kenyataannya Babel itu dimusnahkan Tuhan. Nah, itu satu. Kalau tidak terjadi pembantaian terhadap anak-anak Babel, berarti Tuhan dia berfirman tidak terjadi firman-Nya. Loh, sudah jawabanmu mau mundur mau kena, kau tetap mau mundur mau maju kau kena. Kami terima aja jawabanmu. Kalau tidak terjadi ya sudah, berarti Tuhan kau berarti firman-Nya sia-sia. Kalau terjadi ya sudah, Tuhan kau pembunuh. Gitu aja kok. Ngapain repot? Dan 5.000 orang ini menonton kok bagaimana kualitas perempuan dan laki-laki Kristen itu kurang lebih sama saja. Mereka sudah ketahuan bobrok kitabnya, mereka tidak sadar gitu loh, tidak mau berpikir kok Tuhan saya bunuh anak kecil ya. Malah dia minta terjadi nggak Menara Babel itu betul-betul dihancurkan Tuhannya Kristen. Nih, itulah Kristen-Kristen ini ya. Mereka mau mencoba membenarkan ajaran mereka yang mereka tak bisa benarkan karena kitabnya berkata begitu. Mika, ambil alih dulu. Iya, banyak ya teman-teman ya. Bahkan perintah Tuhan di dalam kekristenan itu banyak yang nyeleneh, seperti menyukai pesundal, seperti tidak ada hukum bagi pesundal yang masuk surga. Itu Tuhan apa germo itu ya. Kita kasih data ya. Saya bingung dengan orang-orang Kristen ya. Pertama, sejarah yang menjadi sejarah penting bagi agama mereka, hancurnya Menara Babel, dicoba dia diingkari di sini dengan teriak-teriak, mana buktikan. Padahal itu adalah betul-betul kejadian yang diimani oleh seluruh umat Kristen ya. Di berita mukjizat.com. Apa itu iya juga firman Tuhan nggak Uni? 1 Samuel 15 nomor 3 itu orang Amalek itu Ya. Nih ya. Kita lihat ya. Jadi orang Kristen sendiri di situsnya itu berita mukjizat pun mengakui bahwa Menara Babel itu hancur, kacau gara-gara Tuhannya Kristen. Mereka sudah nyata itu hal yang diimani oleh agamanya, berani-beraninya mereka bertanya lagi mana dalilnya Menara Babel itu hancur. Dan saudari kita tadi itu bukan niatnya untuk, sebenarnya gini ya, dari awal kan dia sosok baik tuh, sosok lembut, bener nggak? Iya. Benar nggak? Betul-betul seperti ular ya, pertama pelan-pelan itu matok, sama seperti domba ya, awalnya sosok baik. Nah, inilah kelakuan rata-rata teman-teman Kristen di hadapan kita. Kita mencoba untuk, saya sengaja memang untuk bagaimana sesabar mungkin menghadapi Kristen-Kristen agar generasi kita menonton bagaimana kelakuan mereka ketika diskusi dengan kita. Tertulis di kitabnya sendiri loh. Tokenmu berbunyi itu Mika. Miskin kali kau. Bukan tokenku Bang Yonatan, itu token yang bunyi. Wah, miskin kali kau Nandar. Waduh, bunyi tokennya. Jadi ada juga ya di 1 Samuel 15 nomor 3 itu juga. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bun-bunlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sekarang aku tanya, apa dendam Tuhan kalian kepada domba, keledai dan unta? Kosmetik? Apa? Kau baca 1 Samuel 15 nomor 3 itu? Saya nggak mau ngebahas yang lain, ngebahas yang tadi aja. Nggak mau ngebahas yang lain. Ngangok, kau banyak kekejian. Tuhan kau mengatakan seperti ini. Cintai Ini kita kasih ayat aja lah. Dia minta ayat ya. Dia minta ayat bahwa Babel itu hancur atau tidak. Ini itu yang hancur itu menaranya. Itu yang hancur itu menaranya. Dengar dulu, Babel akan jatuh oleh orang karena orang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang yang mati terbunuh seluruh bumi karena Babel. Babel ini bukan bicara tentang atap deh. Babel ini bicara tentang orang-orang yang tinggal di daerah Babel itu. Jadi kalau Tuhanmu itu bicara Israel, bukan berarti atap rumah, bukan. Ya, di dalam kitabmu sendiri tidak ada satupun pendeta itu adalah sebentar dulu. Gini lo ya, kau kalau misalkannya mau membantah aku, ya kau tuh pakai data. Pertama, kalau kau sudah malu dengan aib agamamu, kau sebenarnya tuh enggak apa-apa namanya. Kamu aja pakai datanya enggak valid. Jadi kau akui kalau firman Tuhanmu gini. Sekarang aku tanya gini aja lah, biar kita nggak panjang lebar. Tapi kamu ketika hancurnya Babel, aku akan mengaku. Dengar dulu. Hancurnya Babel dengan pembunuhan. Masa iya Yesus Yesaya pasal 14 nomor 21.
Astagfirullahaladzim. Cobalah dulu kalau bicara diskusi itu kita tuh santai. Nggak usah kok kelihatan bahwa agamamu ini nggak bisa diselamatkan. Kalau agamamu ini benar sister, pasti agamamu ini bisa kau selamatkan. Yesaya pasal 14 nomor 21. Di situ firman Tuhan berkata, dirikan tempat pembantaian. Itu perintah bukan? Perintah. Nah, perintah itu terlaksana atau tidak terlaksana? Bangunannya sudah terlaksana. Yang perintahnya di situ apa? Dirikan tempat pembantaian untuk anak-anak Babel. Pertanyaanku, terlaksana nggak keinginan Tuhanmu? Terlaksana mendirikan tempat. Tapi tidak digunakan untuk membantai anak-anak Babel. Tidak, karena bukan Oke. itu ajaran. Berarti keinginan Tuhanmu terlaksana atau tidak? Terlaksana karena bangunannya sudah dilaksanakan, sudah dibangunkan. Yang disuruh Tuhanmu kan mendirikan tempat pembantaian anak-anak. Jadi tempat itu digunakan untuk membantai anak-anak. Tujuan utamanya membantai anak-anak, bukan mendirikan tempat, tapi membantai anak-anak. Nah, keinginan Tuhanmu itu terlaksana atau tidak menurut imanmu yang kau baca di kitabmu? Biar ku bukakan ayat, biar tahu aku kau tuh baca kitab suci atau tidak. Tidak terlaksana kalau untuk Oke, pembantaian, tapi untuk dengar pembangunan. teman-teman ya. Kristen mengatakan bahwa keinginan Tuhannya tidak Biasa aja mampu ngomongnya, selalu terwujud. aja, nggak usah, Saya, nggak usah, nggak usah. kamu bukan bos saya yang Nanti bisa kamu ngatur ngomong. saya loh. Saya di sini bebas dan independen. Saya mau bicara seperti apapun, kamu nggak berhak ngatur. Kalau kamu terganggu, lapor ke kantor polisi. Di sini hak saya bicara seperti yang saya mau. Saya tidak menghujat, saya menggunakan diksi yang jelas. Kristen itu kamu, kan kamu ngakunya Kristen tadi.Mu di sini tamu loh, tahu diri lah. Gini loh, saya tahu orang Kristen tuh banyak yang nggak tahu diri. Masuk ke Komal Islam, ingin menjajah Komal kami. Kamu tuh tamu di menjajah. sini. Loh, menjajah Bukan itu menjajah, ingin cuman menguasai dan ingin memberi aturan kepada kok. Ini Komal Islam, saya narasumber, kamu tamu dihargai di sini, tapi kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Kami berusaha menghargai kau, baik-baik ngomong dari tadi. Tapi kalau ku tengok kau tidak ada niat baiknya, ku ajak kau diskusi baik-baik, kau akui kalau keinginan Tuhan kau tak terlaksana. Jangan kau ajarkan aku bahkan lebih berkuasa daripada Tuhan kau di sini. Buktinya nih ya, coba kau buka mulutmu, coba buka mulutmu. Udah buka belum? Udah buka mulut? Coba buka mulut. Masih baik aku sama kau, nggak kuludahi kau. Jadi kalian Kristen ini adalah orang yang ketika menjelaskan kitab sucinya, maju kena, mundur kena. Dikatakan bahwa Tuhan saya tidak terlaksana keinginannya. Tuhanmu artinya adalah Tuhan yang tidak mampu mewujudkan keinginannya. Ngapain kau berdoa kepada Tuhan yang keinginannya aja tidak terpenuhi? Apa itu Tuhan? Yang kedua, kau hanya ingin melindungi aib agamamu, aib Tuhanmu, dengan kau pelintir bahwa anak-anak Babel itu tidak terbunuh. Ini adalah tipu muslihat ular beludak. Jelas diakui bahwa orang Babel itu musnah oleh Tuhan kau. Tuhan kau yang memerintahkan. Yang kita soroti di sini adalah Tuhan macam apa sekeji ini memerintahkan orang tua untuk bunuh anaknya. Ini yang kita bahas, bukan terlaksana atau tidaknya. Tuhan macam apa yang memerintahkan manusia untuk membunuh anaknya gara-gara nenek moyangnya berdosa. Ini yang kutanya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Selesai itu. Kalau sudah kau akui Tuhan Anak, berarti kau akui Yesus pembunuh. Karena dia memerintahkan membunuh. Bahkan lebih keji daripada pembunuh. Yang lebih keji itu adalah otak dari pelaku pembunuhan. Yang mengeksekusi itu bisa karena dia dibayar. Dia tidak bersalah karena dia diperintahkan Tuhan. Yang kurang ajar ini yang memerintahkan. Nah, ini kenapa otak pelaku pembunuhan lebih besar hukumannya ketimbang eksekutor. Itu harusnya belajar kau. Lanjut Migana. Aku tambahin ya sedikit ya. Memang banyak di dalam Bible itu perintah membunuh oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 22 nomor 18 itu perintah membunuh seorang paranormal, seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Yang kedua di Imamat 20 nomor 13 membunuh para waria. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, jadi kedua melakukan satu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka
tertimpa kepada mereka. Dan yang kedua, membunuh peramal. Di Imamat 20 nomor 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh paranormal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka Mika yang lebih parah nih Mika, yang lebih parah itu mengutuk orang tua aja itu dibunuh nih. Iya, menyumpai orang tua. Imamat 20 nomor 9 itu. Bahkan ada yang lebih parah nih, satu kota yang satu orang saja di kota itu tidak menyembah kepada Tuhan mereka, dibunuh satu kota itu loh. Nih, ini ayatnya nih. Coba kamu baca di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab Keluaran ya. Mana ini? Ini bahkan buku Berita Wahyu sendiri mengutipkan ini. Ada Ulangan orang 13. Ya, orang 13 coba baca tuh. Ulangan 13 ya. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruhnya jajarannya harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota itu dengan seluruh jarahan itu sebagai korban kebakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetapi menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhanmu berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala, menunjukkan belas kasihan kepadanya, mengasihi engkau dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Allahmu untuk berpegang segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Paling banyak perintah-perintah di dalam Bible kalian itu membunuh yang dilakukan oleh Tuhan kalian. Ada perintah membunuh istrinya di malam pengantin jika dia tidak perawan. Apa ini? Tetapi jika tuduhanmu itu benar dan tidak dapat tanda-tanda keperawanan pada si gadis pada malam pernikahannya, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahnya. Ini kontradiksi dengan Hosea. Sementara Tuhan di Hosea mengatakan, cintailah para pesundal itu seperti Tuhan mencintai orang Israel, mencintai Israel. Ini kontradiksi. Yang kedua, selanjutnya membunuh pengikut agama lain. Dikatakan banyak ayat-ayat perintah-perintah membunuh. Bunuhlah siapapun yang menjelekkan nama Tuhanmu. Banyak perintah di dalam Bible. Bunuhlah nabi pemimpin dari agama lain. Banyak perintah pembunuhan yang diajarkan oleh Bible kalian, tetapi kalian tidak menerima itu. Bahkan soal pembunuhan ini bagi kalian hanyalah hal yang biasa. Kenapa? Nabi kalian dibunuh, Tuhan kalian dibunuh, tetapi kalian tidak menyadari ini, bahwa tentang pembunuhan di dalam kekristenan ini hal yang lumrah bagi kalian. Makanya ketika kalian melihat saudara-saudari kami di Palestina, kalian bertepuk tangan seperti hewan di dalam kandang melihat kekejian genosida. Bangga kalian pembunuhan berbantai yang dibantai oleh umat pilihan Tuhan kalian. Kenapa? Karena kalian menganggap satu pembunuhan itu hal yang lumrah, karena Tuhan kalian mati dibunuh. Coba dulu kamu itu. Hugo. Kau undang dulu buka mic. Nggak pandai pula buka mic-nya bapak ini. Siapa lagi Mika? Banyak kali om yang ngejar-ngejarmu ya. Ya, kalau buat teman-teman Kristen, ya kalian nggak perlu bertanya sama kami. Kalian memiliki HP, kalian tinggal cari di Google dan baca di Bible kalian. Cari di sana perintah Tuhan untuk membunuh. Cari di Bible, cari di Google, cari di Bible, baca. Makanya kalian itu sebelum diskusi ngaca dulu, pakai bedak tebal-tebal, baru naik komal. Ini enggak, sempang nggak dipakai mau diskusi. Lucu kalian.
Siapa itu? Tanda itu. Rengganis, Hugo. Rengganis, Hugo. Pacar ini kayaknya. Nanti ku panggil kalian kayak Tuhan kalian memanggil orang. Tuhan kalian bersiul memanggil orang. Lucu kalian. Itu Tuhan nampak Pok Nori. Si Manang kok ini minta naik terus loh. Ada Banyak, memang banyak. Aku belum bisa menampakkan data, tapi udah aku siapkan datanya. Cuma aku belum bisa buka kamera ya, karena followerku belum di follow cukup 1000. teman-teman si Ya. Mikancuy ini ya. Banyak Follow ayat-ayat di teman-teman. di dalam. Udah diam Bible. sini, diam dulu biar aku kasih tahu. Teman-teman, Mikancuy ini sekretaris pribadi aku di Komal-Komal ya. Dia akan menghadapi penghujat-penghujat karena aku nggak mau buang-buang energi untuk menghadapi penghujat. Silakan di follow akunnya biar dia bisa memperlihatkan wajahnya yang borok itu ya. Emak, Karena mukanya borok ya, mukanya belang-belang. emak. Iya kan? Bener nggak? Iya, Muka sikit. jelek. Tolong di follow akun dia supaya dia bisa buka cam. Dan juga jangan lupa Bunda Gembala itu akun saya. Tolong di follow lah 4000 ini biar saya bisa buka cam juga. Akun saya banyak ke band. Ingatan Nandar itu di blok aja ya. Silakan di follow kami ya. Follow dong kita biar kita bisa memberikan edukasi. Saya sengaja memelihara Mika ini supaya saya bisa ada yang menghadapi penghujat. Saya pelihara dia ya. Mak udah macam kambing aku udah. Ya, yang lucunya gini Uni ya, mereka mengatakan diri mereka anak domba, mereka mengatakan diri mereka anak domba, bahkan Yesus pun dikatakan diperumpamakan kayak anak domba. Tapi mereka pelihara babi sama anjing, malah kita memelihara anak domba, berarti kita memelihara Kristen gitu ya. Tak siapa ini? Hugo. Om ini kayaknya ada hubungan apa-apa deh. Iya tolong ya, Gua- cuman mau ngomong sedikit aja memang. Iya, silahkan bang. Iya, Om. Itu ibaratnya kalau arti anak domba itu, kalau udah anak domba berarti ada yang punya, ada yang memiliki. Anjing pun ada yang punya bang, kambing, sapi semuanya, burung, Ya, merpati, bahkan burung ya, kita pun ada yang betul. punya. Gimana Kenapa bang? kenapa diperumpamakan anak domba? Karena domba itu digembalakan orang yang benar. Emang sapi nggak digembalakan orang yang benar? Emang bebek nggak pernah digembalakan orang yang Nggak, benar? Emang sapi kambing nggak pun- pernah? Emang itik, entok, semuanya guguk, ayam nggak pernah digembala orang yang benar? Cari alasan itu yang tepat dong bang. Ah, iya. Makanya Apa alasan diberatkan dia kalian dikatakan domba. anak domba? Coba jawab yang bilang Bukan gitu. bukan seperti itu. Kalaupun kita menyerang kawan, harusnya ada dalilnya, ditunjukkan lah. Buka ayat di mana Iya, dia. coba tunjukkan dalilnya. Kenapa kalian dikatakan anak domba? Apakah tai kalian bulat-bulat atau apa alasannya? Tunjukkan. Janganlah ngomong tai, nggak bagus kayak gitu. Di Bible kalian ada dibahas tai loh bang. Hah? Bahkan Tuhan pun megang tai melemparkan ke muka orang loh. Di Al-Quran pun ada kencing juga diminum. Ya nggak masalah di dalam Al-Quran ada. Tunggu. Mana ada di Al-Quran? Ih, bohong dia. Ada. di Mana Al-Quran. coba tunjukkan Quran Ada. surah berapa? Tunjukkan, Ada tunjukkan. dalilnya Tunjukkan. semua. Di mana Quran surah berapa? Kalau Tuhan megang tai kita punya ayatnya. Ayo. Tuhan pegang Ya. tai ini ada nih. Coba kau tunjukkan ayat Tunjukkan dalilnya kencing. mana Tuhan Ya. megang tai di situ. Ada. Mana? Ada ini, sabar kau. Tapi kau Ah. tunjukkan juga ayatnya kalau ada Enggak, kencing dalam sekarang Al-Quran. mana Tuhan megang tai di situ? Iya, Apa Tuhan aku megang kasih tai? kau ayatnya. Iya, aku kasih kau Nah, ayatnya. cobalah tadi. dulu. Tuhan kau ya. Mana dalilnya? Ada ini ha. Nih kau tengok kalau kami umat Islam ini. Ya, mana? Bentar. Bentar ya. Saya. Kalau kami itu nggak bisa, nggak berdata kalau ngomong. Bentar aku tutup dulu camku. Meleaki 2 nomor 3 kalau nggak salah itu nih. Malaki 2. Malaki berapa? Meleaki 2 nomor 3. Maliaki itu ini dia nih. Maliaki ketiga nomor 2. Oh nanti minta data dia ya. Kalau kita berdata kalau Iya. mereka ini bukan Maliki 32. Meleaki 2 nomor 3. Oh terbalik kau. Aduh hidup aku mampet. Nih ya, nih Tuhan pegang tai nih.
Ada ya kelakuan. Nah, di mana dalilnya tunjukkan? Ini kau nggak sabar. Mana? Malaki pasal 2 nomor 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan denganmu. Pelan apanya? Bacanya pelan lah. Udah. Sesungguhnya aku akan mematahkan denganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang-orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Pelan bacanya, nggak ada pengertian. Kau bacalah sendiri Kok aku pula kau suruh-suruh. Sesungguhnya aku lebarkan lagi biar nampak semua. Itu isi Alkitab atau karang-karangan itu? Karang-karangan ini. Itu makanya karang-karangan. Nah, ini karangan ini ya. Karangan. Kata dia ini karangan, Dona. Sepakat ya, ini karangan ya. Ya. Karangan ini ya. Orang Sepakat, Kristen teman-teman. Satu-satu lah, menyatakan kitabnya karangan. Udah. Satu-satu. Kalau Kalian nggak ngomong, pede, kalian nggak mau Iya. mengakui Bible kalian. Udah itu jangan yang kami tahu. emosi, langsung Itu yang dua kami lawan ingini. satu-satu nampak. Itu yang kami Ya, Bunda ingini. Ripa Kalian dulu. sudah tidak mengakui Bible kalian. Tante mekanik kau apa tante apa kau? Bengkel kau? Satu-satu Kenapa? lah. Kenapa kau dikatakan anak kambing? Coba jawab. Itu aja, jangan lari dulu. Anak Kenapa kau kambing dikatakan anak bagaimana? kambing? Kami ini diperumpamakan anak domba yang digembalakan Tapi orang yang bentar. yang Tapi udah keren ya. jelas. Hugo diam dulu. Ah. Terima kasih kepada Pak Hugo ya telah mengakui bahwa itu adalah kitab karangan. Tepuk tangan dulu Mikana. Ya makanya bacanya pelan-pelan, jangan terburu-buru, takut kali kalian. Udah kami udah terima kok kalau kita bukan. Dalilnya nggak ada Udah. jelas. Iya, bacanya sekarang aku bertanya. buru-buru. Aku bertanya Jadi sama orang Bang nggak ya. ngerti. Aku bertanya sama Hugo. Ini serius kita diskusi ya Hugo ya. Tengoklah, kalau ngomong pun nggak pernah ada kesempatannya. Oke, aku bertanya boleh? Boleh. Sekarang itu pengertian anak domba itu memang orang yang digembalakan orang yang bagus. Ya udah, oke. Tuhan yang udah, ya, menggembalakan terima domba jawaban. itu Aku bertanya yang lain boleh? bukannya istilahnya itu jadi binatang. Iya, Nah, itu aku bukan pengertiannya. mengatakan kalian jadi binatang. Kenapa kalian dikatakan anak domba? Padahal hewan yang lebih bagus ada anak singa, anak macan, anak elang, Anak singa naga. kau Kenapa? makan daging kau, makan yang kau bunuh. Hah? Desaklah orang ke jalan yang sempit. Itu udah Boleh jelas itu, bertanya, udah Hugo? jelas itu. Semua umat udah mengerti. Desaklah orang ke jalan yang sempit. Boleh aku bertanya Hugo? Sudah banyak kali fitnahmu. Kau bilang ada kencing Jadi di perbandingan Al-Quran. seperti ini, kan gitu. Kau ini Ya, di ini sini, kan karena- bentar dulu, Karena ini masalahnya kan Kenapa Kristen ini semua kualitasnya begini ya? Satu pun sejak 6 tahun saya diskusi, saya itu bermimpi satu saja Kristen yang normal naik ke atas komal Islam, bertanya, kemudian mendengarkan jawaban, lalu bertanya lagi kalau tidak mengerti. Bukan naik membawa fitnah. Apakah karena di Kristen itu sudah ditebus Tuhan lalu kalian boleh berdusta dalam segala hal? Mana dalil yang kau kasih ke kami tadi? Kau bilang di Al-Quranku ada air kencing. Mana? Kau sudah minta aku kasih data, kau desak-desak aku. Mana dalilnya? Aku tunjukkan ayatnya. Mana di kitab Al-Quranku ada kencing? Penipu. Inilah kenapa Kristen ini masuk neraka jahanam. Karena mereka itu kalau bicara itu nggak peduli benar dan salah. Mereka itu penipu. Contohnya si Hugo ini. Rata-rata Kristen kalau bicara tentang agamanya berbohong. Apalagi tentang agama orang, tentang agamanya saja dia berbohong, apalagi tentang agama kita. Dia bilang Tuhannya itu dia bilang kitab Maliaki, kitab karangan. Perhatikan. Bagaimana mungkin dia menghargai kitab suci kita? Makasih Bang Papi. Sedangkan kitabnya jadi pijak dia, dikatakan itu kitab karangan. Dia minta dalil, kita tunjukkan. Kita minta dalil, dia nggak tunjukkan, kabur kemana-mana. Lari dengan syubhat satu lagi. Mereka naik ke sini, rata-rata dari mereka itu bukan bertanya untuk tahu, tapi berbicara untuk menghujat agama kita. Dan kalau kita minta datanya, mereka tidak mampu tunjukkan itu. Ini kelakuan umat Kristen. Itu kenapa para apologet ini harus sehat-sehat terus dan harus ada terus. Harus ada orang seperti Mika ini. Kenapa? Orang seperti Hugo ini tidak mempan dengan metode akademik. Karena yang mempan adalah untuk kita membongkar aib agamanya agar orang Kristen di bawah yang menonton sadar ketika agama Islam kalian fitnah itu hanya menelanjangi Tuhan kalian untuk kesekian kalinya. Nah, gitu kenapa harus ada Mika ini? Karena orang seperti ini tidak bisa diajak bicara bagus-bagus.
Tidak mempat, saudaraku. Karena rata-rata mereka itu bukan untuk bicara tentang kebenaran. Mereka membenarkan kebohongan dan kedustaan mereka. Itulah kerjaan mereka. Silakan Mika. Ya, itu betul nih, karena sudah tertulis ya di 2 Tawarik 18:22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Ini sebab Tuhan telah menetapkan untuk melimpahkan malapetaka kepadamu. Jangan kepada umatnya, nabinya aja mereka udah dimasukkan roh dusta. Makanya mereka ketika naik ke sini, kencing mereka berserakan. Hugo, buka mic-mu, mau diskusi baik-baik atau gimana? Kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau mau diskusi, jawab pertanyaanku. Satu saja bisa kau jawab pertanyaanku, turun aku dari komal ini langsung. Bisa kau jawab? Hugo, buka Aku mic-mu, tidak bisa buka menjawab, mic, dia bisa kamu aja menjawab. nggak bisa. Buka mic-mu. Balik ke Facebook kau. Ngapain kau main TikTok? Kejang di sini. Iya. Heran kita dengan mereka ini ya. Apalah motivasi mereka ini hidup ya? Apa Jadi anak kambing. Coba kutanya sama kau Mika. Menurut kau manusia-manusia kayak gini, kira-kira uang 10.000 mereka tahu nggak sih? Oh, gini nih, kalau uang mereka tahu, itu bisa kubuktikan. Kenapa? Memang di Tante Kristen Mika, itu diajar. Tante Mekanik. Apa? Diam dulu, dengar dulu ngomong aku, tante kau ini Aku mau ngomong ya. ditanya. Oke, Aku mau nanya. oke, aku bertanya samamu. Saya Ya, cuma oke. nanya pribadi aja, nggak usah ke agama aja lah. Nggak ada. Kenapa digambar abang perempuan apa laki-laki? Udah tahu namaku tante. Kau tengok apa itu namanya? Tante Dia Mika. separuh, dia 100% laki-laki, 100% Itu perempuan. Ya, Saya mau apa kau bertanya, tanyakan? kenapa gambarmu di situ gambar salib Tuhan kami? Kau cek dulu, kau cek dulu, makanya kau tuduh. Mata berobat. Gambar salib. Kau cek itu. baik-baik dulu, itu salib atau apa? Itu Itu tiang gambar salib listrik. itu. Ada kabelnya, bos. Diejeknya pula. Lucu. lama-lama. Kau gambar salib ya ada situ. Kok salib? Itu Tiang listrik. Itu tiang listrik, Hugo. Ada kabelnya, Nggak kau jelas. klik foto profilku. tiang listrik macam mana? Astagfirullahaladzim. Kasihan ya kan. Kau Coba gini. mencinta tiang listrik kau berarti kau. Memang iya, Mika. kalau nggak ada tiang listrik, nggak ada listrik rumahku. Ya gambar apa kayak gambar apel kayak. Kau pula yang ngatur, aku pencinta tiang listrik. Malu dia, kiranya Kasihan salib, kau kayak rupanya gini tiang nih. listrik. Dikiranya salib, ternyata tiang listrik. Kiranya tak gambar apa kayak. Ini kok gambar tiang listrik pula kau cintai. Mau kena Iya, setrum memang. kau. Mbak, ya gini aku bilang ya. Aku dulu cita-citaku kerja di PLN. Nah, Nggak terus? bisa, nggak lolos. Kenapa? Makanya aku taruh ke Orang tiang kau bodoh. listrik. Ya nggak bisa. Hah? Bukan, kenapa setiap aku mau masuk ke Janganlah jadi orang PLN bodoh. yang ku tengok seperti salib, takut aku murtad. Loh. Tapi itu tiang listrik. Iya, kan bentuknya kayak salib. Kasihan lo kau kayak gitu itu. Kok kasihan? Masa kau bikin gambar buat tiang listrik? Kau pun di listrik pun nggak tamban, nggak diterima. Ya, terus Untuk kamu apa aja lah nggak buat kayak diterima gitu? oleh Yesus, kamu sembah Loh, dia. tapi Kamu nggak aja Yesus, nggak Tuhan. diterima Tapi oleh tiang Yesus pada hari tapi tiang akhir. listrik. Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir banyak yang berbulu buat memakai Comor namaku, itu. bermukjizat Comor. memakai namaku, mengobati orang memakai namaku, berdakwah Ya udah. memakai namaku. Nyahlah kalian sekalian Ya perbuat udah. kejahatan. Kalian tidak diterima oleh Yesus. Kenapa kau Kalian kemarin sembah nggak Yesus, diterima aku kerja nggak di listrik? diterima oleh PLN. Kasihan Buat kan foto kayak profil gitu. PLN, masalahnya di mana? Enggak, itu kan tiang listrik kan. Ya, Kenapa kau nggak diterima kemarin di listrik? Gara-gara bodoh. sentrum. Bohong kali lah kau. Kok bisa lah kau bikin gitu profilmu coba? Apa itu Jadi- gambar TikTok gitu? Jadi mau ku bikin kelaminku, ku taruh di sana. Ah, mendingan daripada kayak gitu kena setrum. Nanti kau. nafsuan kau. Kayak Tuhan kau Laki-laki nyikapi kok. aurat orang. Tuhan kau kerjanya nyikapi aurat orang. Disuruh Kalau ditelanjang laki-laki ke nggak orang bisa rame. disebut Kau ingin sama kau itu. laki-laki. Is,
Itulah masalahnya kan, jujur lah kan gitu. Oh kalau Jujur lah, emangnya kau raja Ben? buat gambar Ben raja, jujur lah, jujur gambar lah. apa lah buat gambar tetep layar. Hah? Kok masalah ke foto profilku kau diskusi? Kau mau diskusi atau gimana ini? Dari situ aja udah tahu seni watakmu nggak bagus. Low battery. Kok nggak bagus watakku gimana? Itu gambar apa itu? Tiang listrik apa Tuhan kami? Iya, kalau kau merasa PLN itu Tuhan kau, ya udah kau ambil. Ngapain kau klaim Yang nama ku aku? bilang aku nanya, itu gambar PLN apa Tuhan Kan kami? udah aku bilang Hugo, itu kau klik dulu besar-besar itu nampak fotonya. Ada Nggak mau tabelnya di sana. Nggak mau. Orangnya ada gambar salib di situ. Entah tiang listrik kau bilang apa Tuhan kami itu? Oh, berarti semua yang bentuk salib kau klaim punya kau. Itu kau besok ku sembunyikan jemuranku. Aku nanya loh, itu gambar tiang PLN apa Tuhan kami? Aku nanya. Kan udah ku jawab, itu PLN, kau klik dulu longor. Kau klik dulu Kalau fotonya, PLN ya ada udahlah. tabelnya. Berarti kerja di PLN gitu? Makanya kau jangan jadi Kristus, pengikut Yesus. Sungguh bodohlah umatku, benar kami bodoh karena Kristus. Makanya kayak gini kau. Kau itulah. Itu gambar PLN apa Tuhan kami? itulah, Itu Pak. aku bertanyakan. Jawab kenapa? Apa yang ku jawab? Itu gambar tiang PLN apa Tuhan kami? Gambar apa? Lambang lah, lambang. Itu tiang listrik, ya Allah. Oh, Udah, itu ya tusuk udah. gigi udah. Ini ku tunjukkan kau fotonya. Ini. Tunjukkan Kalau ini. tiang listrik ya udah lah. Tuh. Itu kau. Iya, tiang listrik ya udah. Ini tiang Tapi listrik. itu arti lambang itu buatmu itu apa? Woi, itu gambar tiang gambar itu. listrik, woi, Ugo. Iya, Ini aku loh. tahu tiang listrik. Yang dibuat Ya. begini pun tiang listrik juga. Itu Ya. faedahnya yang kau buat itu gambar apa itu apa mana? Apa artinya itu? Karena ketika listrik masuk ke rumahku, berpindah listrik, jadilah terang. Makanya Tawa terang. dia loh. Si Ugo tawa dia. Kasian kali lah kau, Dek. Ketawa dia. Lihat tiang listrik bersemak, ketawa dia. Sedangkan pengertian ini profilmu aja kau nggak mengerti. Ketawa dia. Macam mana kau Tiang menjelaskan listrik agama bersemak, seperti itu? ketawa Kan dia. ada lagi. Mungkin Ada dikiranya mudah. tiang salib. Kalau kau mau komplain, harusnya kau komplain ke Bang Yonatan Nandar. Kau tengok foto profilnya. Bukan aku yang Aku kau komplain. nanya, oh itu siapa? Itu nanti lah nanti. Ini kan kita dulu loh kawan, adekku. Dua-duanya pakai. Tante, mekanik apa nih? Lucu. Kasihan kali. Ya udah, aku mau nanya satu lagi bisa? Aku belum bertanya lagi. Apa pertanyaanmu? Itu gambarku loh, itu Oke. muka aku di situ. Kalian kan mengatakan Bapa dan Yesus di surga, sementara pencipta surga itu adalah Bapa. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Apa? Kalian kan mengatakan Bapa dan Yesus sekarang di surga, dan pencipta surga itu adalah Bapa. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Tapi kau ngerti Alkitab kenapa? Nggak tahu kau. Bongak kali kau. Oke, ku ganti pertanyaannya ku. Ada bongak Oke, mau tengok. oke, ku ganti pertanyaanku, nggak sanggup Nah, kau ganti jawab, lagi. ya. Oke, ketika Yesus mati di salib, tensi darahnya berapa? Ketika Yesus mati di kayu salib, setelah dia mati dikuburkan 3 hari lalu dia bangkit ke surga untuk menyelamatkan umat, menyediakan tempat buat umat manusia, bukan Kristen aja. Kasihan loh. Oke, Yesus mati di Oke. salib ya? Iya dia mati di atas kayu salib. Oke, Yesus mati di salib. Motor apa yang nyalip? Loh kok ada motor nih kau? Bukan kali kau. Dia di salib matinya. Dulu ada motor situ. Ya nggak tahu kan matinya di salib. Zaman Yesus mana ada motor kau bawa kali. Dia mana tahu aku. Urusan Kau dia otak lah itu kau. mau ada motor apa tidak. Aku nanya dia mati di salib, motornya motor apa?
Loh, kok kau muak kali lah kau. Logis aja lah kau berpikir dulu mana ada motor. Mana tahu ada beca, Hah? ada bentor. Muak kali kau ngomong. Gak sejarah ngomonganmu. Oh iya, makanya aku tanya, kau jawab. Dulu nggak ada motor lo bonga. Mana tahu pakai Astrea bulan dia. Dulu mana ada bulan? Apa bilang di zaman Astrea bulan. dulu? Masa Astrea bulan aja nggak tahu? Kasian kali aku nengok kau sini deh. Masa kau bilang dulu ada motor? Ya aku Gimana pun ada kasihan motor? kau nyangka foto profil kutuan kau. Loh, aku nanya itu apa yang kau buat itu? Aku jawab. Aku jawab. Adanya motor-motormu ku tengok. Ada motorku, ada tolong. Ada motor-motormu. Ada tolong. Kasian lo kau itu aslinya lo. Aku nggak kasihan sama kamu. Kasian. Lucu lah kau ini. Kurasa kau. kurasa kau Makanya buka aku juara pasti satu imut ini. apologi tergokil kemarin biar kau. Iya, kau Kalau nggak kau lucu pasti aku imut nggak jadi ini. juara satu aku. Imut kau ini pasti nih, yakin aku. Iya, imut lah. Kemarin aja ada orang Kristen DM aku, tante nikah aja sama aku katanya. Kaget aku. Di kenapa lu DM-nya aku kaget? tengok apa kerjamu, tambal ban katanya. Oh cocok lah, aku bilang ayo, kan aku bilang. Iya. Aduh. Apalagi waktu aku penginjilan dulu, pas lagi duduk depan rumahku, aku panggil anak remaja SMP kelas 1. Dek sini dek, aku mau bacakan Injil. Apa? Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari kan menikmati asmara karena suamiku nggak ada di rumah. Apa kata anak itu? Ayo masuk kamar tante katanya. Aku baca Bibel tolong aku bilang. Pikirannya orang aja. Iya, iya ya. Iya katanya bang. Lucu emang tante bukan ini. Iya, Jadi betah pula aku di Komal ini kalau gini ceritanya. Oh ya udah sadar aja, selesai perkara. Kasihan. Tapi itulah ya makasih lah udah ada teman Iya, bercanda juga ya kan. Iya Ugo ya. Bang Kalau Ugo. ada kata-kataku yang kasar, maafkan. nggak Kalau ada apa-apa. kata-katamu yang kasar, aku nggak maafkan ya. Sehat selalu buat sehat selalu buat kita semua yang membahas tentang ini ya. Ada Iya. baik-baiknya juga, nggak apa-apa lah. Makasih Iya. selamat malam ya. Siap. Ya, Ugo. Ya, Bye. sehat ya. Sehat Sehat selalu. aku ya Ugo. Ya sama-sama abangku. Ya, sehat Ugo ya. Baru ini aku tengok orang Kristen tertipu dengan fotonya. Banyak ini, banyak. Gabut. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa itu orang oten-oten tuh kalau naik itu suruh on cam. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau bisa ya buka, kalau nggak ya enggak. Iya, nggak apa-apa bang. Ya, karena ini kadang ada juga yang teman-teman Kristen ini yang mau belajar cuma followernya sedikit. Ada yang banyak, dia kadang-kadang tidak pede menampilkan wajahnya. Ada yang ingin dia privasi, dia ingin belajar, itu kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk buka open kamera. Tapi kalau open BO nggak tahu lah gue. Kacong. Ya saran cuman mohon maaf. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Madura hadir ini. Siap. Iya bang. Ya itu kalau nggak berbobot kayak tadi itu cuman cari pendukung tetep layar tok itu. Nggak ada open berbobot bang. Nggak ada open. Itu Emang nggak nggak ada. berbobot kayak tadi. Nggak ada yang berbobot, Siapa Pak. itu? Cuman cari tap-tap layar Bang, aja. jadi biar gini, naik Bang. kayak itu. Bang Kacong, kalau seandainya Oten itu pintar, pasti Lydia jadi mualaf. Itu pasti. Kalau Oten itu pintar, mau belajar, baca Bibelnya dari kejadian kecelakaan, keguguran sampai kebakaran, itu mereka akan paling tidak mereka ateis, meninggalkan agamanya dan paling tidak mualaf. Itu kalau mereka pintar. Tetapi karena memang ketika pembagian otak, nah ketika Tuhan membagikan otak, kita ngaku manusia, makanya dikasih kita otak manusia. Mereka ngaku domba, makanya dikasih otak domba. Pembagian otak aja mereka ngaku domba, makanya salah kasih otak. Makanya banyak di Kristen
Untuk pintar itu berat bagi mereka. Biar kami aja yang pintar. Mereka bodoh. Karena di doktrin itu. Iya. Iya. Oke Bang Kacong, ada lagi Bang Kacong, kita lanjut ya. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak loh. Apa? Enggak loh. Apa? Ih, banyak kali pacar kau Tante Mika. Ya, mau diskusi atau mau ngapain? Ingin diskusikan. Oke, mau bertanya tentang apa Bang, atau Unirifa atau kita adu congor? Terserah Bang, pilih aja. Kau tahu tentang hidup? Hah? Apa yang kau tahu tentang hidup? Tentang hidup. Setiap pagi hidup dia Bang. Hah? Apa mau bertanyakan lagi? Bang Apa yang dia kau tahu tentang hidup? Hah? Apa yang kamu tahu tentang hidup? Yang ku tahu tentang hidup bernyawa itu pasti, makanya hidup. Udah berapa istrimu di luar sana? Udah Kenapa berapa mau minta istrimu? kau satu? Ya, bagilah. Nggak ada istri kau? Oh pantas, memang benar. Di Kristen itu jadi laki-laki itu payah nyari, berusaha untuk mendekati perempuan Islam. Kenapa? Selera mereka lebih menetes ketika ada yang mau dipertanyakan lagi Bang? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Tiangmu itu untuk dibawa kemana? Tiangku lagi dipertanyakan. Kenapa lagi? Ketawa pula dia. Tadi Pak Uda beri ketawa. Dia pula ketawa. Bang Yonatan yang tak ada bangun dia. Yang kalau bilang ada yang hidup tadi. Ya Allah ya Rabbi. Ini nih. Bang Pandi, Iya Bu. ada yang mau dipertanyakan atau mau disampaikan atau diskusi? Oh. Oh gini ya Bu ya Tan. Ya kok setan, tante jangan sikit-sikit manggilnya. Iya iya. Gini Tan. Agamanya Saya apa? dengar Ya. ada penjelasan Tante ibaratnya gini. Kalau ibaratnya Nandar orang Kristen jangan pintar, gerak-gerak HP-nya kelihatan yang di belakang layar, pakai green screen Nandar. Nandar, Nanti nampak nggak pakai sempak. Nandar. Nanti aurat istri lu kelihatan. Waduh si Nandar nih bahaya nih. Halo Ya, Tan. ya gimana Bang Pandi, silakan. Ya gini tadi ada saya dengar sedikit. Kalau Tante bilang gini, kalau orang Kristen pintar pasti mualaf. Padahal kalau saya pernah dengar sih ajarannya kalau di tentang kami ya, kalau kita nggak pala harus dipaksakan harus pintar, tapi kami ajaran kami dipaksakan untuk ibaratnya kami mengenal Bapak pencipta langit dan bumi itu aja. Oke, berarti Tuhan Abang Bapak ya? Iya, Bapak Bukan pencipta. Yesus. Yesus juga. Berarti dengan Tuhan iman Abang saya. dua. 3. Tuhan Abang 3. Yang saya tuhankan 3. Aku ngaku kalah Bang, Tuhanku 1, aku angkat tangan. Ya, itu menurut Tante. Aku nggak berani Nggak Bang masalah. nyerah. Iya. Kok Tuhan Abang komplotan, takut aku Bang. Enggak apa-apa, kok jadi takut. Nggak, aku nyerah Bang, aku nggak berani Bang, Tuhanku 1 Bang, Bang 3. Santai lah Tante. Aku pingin saran kan, betul. Iya itu adanya. Ya, terima kasih atas pengakuan Abang. Memang kalau kita baca secara eksplisit, memang Tuhan Abang itu 3. Yaitu kalau ada pengakuan Tuhan itu 3, maka Abang besok jangan tinggal di Indonesia ya. Karena Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan 3. Ya Bang ya. Oke Ya, Tante, itu kan menurut iman aku masing-masing. suka aku betul jujur. Abang Kristen yang jujur, aku acungin jempol. Kalau aku Oke, udah Tante. pengakuan dari Abang Tuhan Abang 3, aku tidak banyak kata-kata lagi. Karena memang benar di kekristenan itu Tuhan itu benar 3. Aku analogikan ya Bang ya. Ketika Oke, Amuba Tante. membelah diri, 3. dia akan berbentuk seperti dirinya. Ketika Naruto membelah diri menjadi 1000, Naruto akan
membentuk dirinya menjadi 1000 dengan bentuk yang sama. Ketika Tuhan Abang 3, bentuk dari ketiga-tiga Tuhan ini berbeda. Abang jujur mengatakan Tuhan Abang 3, dan pernyataan Yesus bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Bahkan dikatakan ketika dia dibaptis, ada suara terdengar dari surga, ada Yesus yang lagi dibaptis di bumi dan Roh Kudus di atas langit. Ini pembuktian. Kalau orang Kristen jujur dengan pengakuannya tentang Tuhannya 3, aku cuma bisa senyum saja. Lanjut Uni Rifa atau Uni yang mau dipertanyakan. Dari mana Tuhan 3? Oh, udah, kalian berantam dulu, kami nonton. Apa bangku gak lo? Kan gak lo sama Pandi ngobrol dulu, Tuhannya 3 atau 1, konsili dulu lah, kami nonton aja. Silakan Apa tuh pertanyaan bang? disepakati dulu, Bang Pandi Tuhannya 1 atau 3, gak lo Tuhannya 1 atau 3, disepakati dulu baru nanti Oh, ngomong. kalau saya Tuhan saya 3 kak, yang saya Tuhan kan ada 3. Ya. Kalau gak lo Tuhannya berapa? Kalau Tuhanmu 3, di mana dia kedudukannya Tuhanmu yang 3 itu? Di mana kedudukan yang Tuhan yang ketiga? Kedudukannya gini Pak, Bapak pencipta langit, anaknya dan Roh Kudus, itu aja yang saya tahu. Lalu dia udah berkuasa di mana dia sekarang? Sekarang yang saya imani itu berada di surga Pak. Di surga. Apa kamu sudah melihat surga? Belum. Ya udah, ngapain kau bercerita surga? Ngapain kau bercerita Tuhan? Ya karena ajaran Allah yang sama kami untuk menuntun kami ke sana itu ajarannya Pak. Jadi kami imani kalau surga itu ada. Berarti kan hanya diimanin kan? Ya bahkan kami sangat rindu untuk ke sana. Sekarang gini, Ya, yang Pak. dibawa dagingmu atau rohmu? Yang dibawa hati dan rohku aja. Daging untuk Nggak usah ke kau tanah. banyak bicara hati. Nggak usah kau berbicara hati. Oh ya udah, roh lah. Roh saya yang dibawa. Kalau Karena badan saya saya, nanti tubuh saya konsilinya itu kasih balik tahu. ke tanah Pak. Mika, kau pegang siapa Mika? Aku pegang Bang Pandi Utahayan. Yaudah, aku Beliau sama si lebih Galuh. Alkitabiah. Oh, aku sih masih gak lo aja. Gak lo semangat ya. Ya, Bang Pandi semangat ya. Oke tante. Tapi gini, bisa saya bertanya untuk Galo? Ayo Pak Galo, bisa saya bertanya? Anda bertanya siapa? Sebelum dilanjutkan bentar ya, aku mau nyanyi bentar. Adu domba, adu domba, adu domba. Udah lanjut ya. Aku sama gak lo terpaksa karena si Mika udah ambil si Pandi. Semangat Enggak, gak aku lo? Bang Pandi. Aku lebih jujur Bang Pandi. Aku betul, aku follow Iya, Bang karena Pandi. aku Bang kan Pandi terpaksa protect. sama gak lo lah gara-gara kau udah ambil Pandi. Enggak ada Ya cerita udah. aku Bang Pandi Uni pilih Ya udah, aku gak lo. Ya udah nggak apa-apa. Aku Enggak sama mau, gak aku lo. Bang Pandi. Aku enggak mau gak lo. Maaf, Apa yang Tante, aku saya ngurus gak bodoh. lo? Aku sama si gak lo, kau sama si Pandi. Ya udah aku terima. Iya. Ayo, gak lo Ya, cepatlah kau ya, di karena ya oke. Karena apa? Halo, karena apa? halo, Pak. Karena Pak, Bang manggil Pandi Bapak. lebih Halo, Alkitabiah. Bang. Udah Enggak, dia lo. udah mulai lanjut. Ya. Halo Bang Galo. Apa bang? Iya Bang, Abang Kristen. Ngapain kau tanyakan Kristen sama saya? Ya, maksudku Bang biar enak pertanyaan saya nanti kalau saya tanya dengan para abang Kristen lebih pintar juga Abang daripada saya gitu. Jadi saya agak segan. Kau jadi pintar. Halo Ngapain Bang. kau jadi pintar. Apa Bangku? Apa bang? Saya tanya abang Kristen atau Islam, itu aja nih Bang. Nah, gini aja ya bang ya. Untuk Kristen? apa itu bang? Apakah agama itu dibawa nanti ke surga? Maaf ya Bang, Jawab aku, jujur. saya hanya nanya aja, itu aja nih Bang. Hmm. Aku nanya gini, abang Kristen atau Islam? Lalu ku pertanyakan, kalau aku berkata, siapa yang ingin kau katakan?
Abangku, saya hanya bertanya dan abang jawab. Abang Iya. Kristen atau Islam? Untuk apa kau pertanyakan? Ya udah gini aja bangku ya. Masalah tante, tadi ada tante bilang, ya aku dengar ya sama untuk abang. Dibilang cari situ kalau orang Kristen dengan firmannya yang di Alkitab sebagai domba ya. Ya, padahal itu kalau saya yang pernah imani dan saya pernah ikuti ajarannya itu seperti ibarat bang. Ibarat Ini kok seperti ibarat. Siapa yang membuat namanya ibarat? itu menurut saya bang. Bisa bang ngerti dulu omongan saya, minta tolong dulu. Menurut saya itu yang pernah diajarkan pada saya itu seperti ibarat. Seperti domba, seperti gembala mengurus dombanya. Jadi gembala ini harus ibaratnya sesuai yang benar yang kita ikuti sebagai dombanya gitu bang. Yang saya tanyakan sama abang, kalau kami gembala kami yang kami imani itu Yesus, dan orang Islam yang diimani oleh termasuk Muhammad, apakah ada perbedaannya sama abang? Nggak ada, sama semua. Ya udah, jadi kalau orang Kristen itu bang dibilang domba, apakah orang Islam itu juga domba? Domba juga dia. Oh, itulah tante bunda ya kan. Berarti kita itu masukku dan kita hanya iman kita yang jadi jalan hidup. Makasih ya bang, enggak lo. Apa Bang, bang? aku mau bantah sedikit ya. Aku nggak domba, taiku masih panjang lurus, nggak bulat-bulat. Jadi kalau tante enggak domba, apakah tante enggak menganggap gembala itu Muhammad? Hah? Nabi Muhammad bukan penggembala kami. Nabi Muhammad Dia rasul pedagang kami. bang, bukan penggembala. Ya kan Nabi Muhammad yang mengajari, yang membawakan, menunjukkan. Bang, gini bang ya. Nah, itu Dalam maksudku. kepantasnya perkataan itu disematkan kepada manusia itu dimuliakan dengan perkataan yang mulia. Contoh, penuntun atau petunjuk atau guru itu lebih mulia daripada dikatakan pengembala. Ya, Oke. inilah analogi di Kristen itu, karena doktrin dan dogma mengatakan doktrin dan dogma ini diibaratkan hipnotis dan hipnosis atau hipnoterapi bang. Perkataan yang berulang-ulang yang ditujukan ke dalam bawah sadar kalian dan kalian manuk-manuk. Aku analogikan ketika Apa lah pula manut? mangut aja gitu loh, manut aja ya. Ketika kita dikatakan manusia dan kita dikatakan binatang, jangankan kita di saat ini dalam agama, kita berantem aja dikatakan hewan, kita ngamuk Oke bun. ya. Mika, aku Nah, sambil baring-baring ya Mika ya, ngantuk loh. nggak boleh ya. Nah itu bang ya, makanya di Islam itu memuliakan sesuatu yang mulia itu lebih diutamakan, bukan memuliakan dengan cara Yang menghinakan listrik. ya. Oke tante. Ya, aku berharap Bang Pandi kayaknya orang cerdas, sedikit baru kulihat. Saya bodoh bunda. Mudah-mudahan akal dan pikiran abang, kalaulah seandainya perkataan itu ingin juga disematkan ke hewan, aku lebih enak dipanggil anak singa, anak macan, lebih beribawa aku daripada dikatakan anak domba. Udah dikatakan anak domba tersesat lagi, lebih bagus aku dikatakan anak singa ya bang. Kau kan raja singa. Iya, betul. Iya, raja singa. Karena apa? Hewan yang paling ditakuti, hewan yang pemimpin hewan adalah singa dan macan. Kalau domba, sorry bang, bulu kita kena cukur. Habis itu setiap hari raya kurban kita dipotong. Tak mau aku bang. Bagus aku anak singa, anak macan. Taringku panjang, aku ketika aku mengaung, tetapi ketika dikatakan anak domba bang, gak sanggup aku bang berintih dengan embe-embean gitu bang. Ya gini Tan, itu memang sesuai dengan omongan tentu, memang ada sebagian benar. Tapi gini, gembala sama pemilik beda. Gembala sama Sama pemilik. pemilik. Gembala Apakah ini ada siapa? bedanya?
Ya seperti ibaratnya kita bawa seperti Dante, Dante yang bilang, kata gembala, kata pemilik, kata gembala. Di mana gembala dan pemilik itu? gembala kan yang mengurus bang domba, yang membawakan ke sana, membawakan ke sini, bahkan mandikan. Tapi apa gembala sama pemilik beda? Pemiliknya itu siapa? Ya, itu pertanyaan saya Pak. Gembala itu aku hanya nanya penggembala sama pemilik ada bedanya? Berbedanya itu itunya Pak. Siapa yang ada mengatakan menunjukkan pemilik itu? Ya kalau ibarat seperti saya kan yang dibilang itu gembala. Saya itu, saya kamu, saya kamu, saya itu, Oke, bang. kamu. Oke bang, oke santai bang ya. Domba, gembala sama pemilik ada posisi di situ, ada 3 itu bang. Dan itu kalau misalnya kita ibaratkan, kalau kita tengok dari yang mengurus suatu gembala apa domba, itu ada gembalanya. Nah, siapa gembala itu? Siapa gembala yang mengurus dombanya bang? Siapa Itulah yang mengurus gembala. dombanya? Ya kalau abang jadi domba, ada mengurus abang, itulah gembalanya. Enggak usah kau tanyakan kayak gitu. Siapa pengurus dombanya? Saya ya udah, maaf ya bang, saya akui saya domba, tak masalah untuk semuanya. Tapi kalau saya domba pasti ada ngurus saya. Iya betul. Nah, yang ngurus saya ini disebut adalah gembala. Tapi belum tentu gembala ini memiliki saya. Jadi saya yang memiliki saya itu ada Pak. Nah, siapa yang memilikimu? Yang memiliki saya itu Bapak yang saya imani, yang pencipta langit dan Bapak bumi. itu di mana sekarang? Di surga. Kalau Bapak dia yang di saya surga. imani ya. Kalau Bapak itu di sorga, apakah Bapak itu untuk menurunkan sorganya untuk kamu? Dia bukan menurunkan bang. Tapi aku yang dibawakan ke sana. Kalau aku sesuai dan Bapak saya berkenan kepada saya. Apa perbuatanmu tentang baik? Perbuatan saya tentang baik saya tidak bisa uji itu Pak. Itu penilaian dari Bapak saya. Bapak itu di mana sekarang? Di surga Pak. Berbuat di baik surga. ya. Surga apa dia? Iya. Ini kita bikin kolam ikan lah besok ya, orangnya udah Iya. kena ya. Dari sana hanya bertanya itu aja. Apakah perbedaan gembala sama pemilik beda? Apa artinya gembala? Aduh. Tanti, aduh, apa masuk akal Tanti Tan? Masuk akal Enggak kan, masuk. bangsa? Bang Kristen itu jangankan masuk akal, masuk surga mau masuk akal aja tidak. Enggak, pertanyaan saya aja yang saya tanyakan enggak. Apakah Iya. masuk apa pertanyaan saya bahwa gembala sama pemilik beda itu aja. Aku nggak ada mengurus-ngurus kambing bang, hidupku aja udah susah. Bukan saya tanya Tante, saya bertanya apakah ada perbedaan gembala sama pemilik. Kawan, Oke bang. kau memelihara gembala, kamu memelihara kambing, kamu memelihara lembu. Untuk apa? Untuk hidupmu ya kan? Kalau saya melihara bang, belum tentu saya itu milik saya. Kenapa Nah, kau katakan begitu? Ya karena sekarang gini bang, yang menjaga itu kambing ada menjaganya, bahkan membawa ke sana. Tapi bisa juga ada pemiliknya bang, karena saya disuruh. Nah itu yang dimaksud gembala bang, menggembala bang Kamu kambing. rawatlah gembala. Kamu rawatlah gembala. Untuk apa kau rawat gembala ini kalau nggak kau kasih makan? Bukan gembala yang dirawat bang, ngerti nggak bang? Pak, yang dimasalahkan orang ini nikah. Nggak tahu aku tentang kambing ini, mungkin belum divaksin. Akan kalian pernah ada nggak gini bang, contoh ya. Nah, ada kambing 5. Ada orang menjuru kambing ini bawakan dulu ke sana untuk memandikan atau makan segala macam. Itulah dibilang gembala. Lalu Tapi kalau ucapan pemilik itu beda. udah bagus dalam dirimu. Apa bang?
Lalu ucapanmu itu udah bagus. Kalian ngobrol berdua kok kayak perencanaan mau maling domba loh. Hah? Kalian ngobrol Aku jadi gini Bunda, kok jadi bingung gitu. Padahal itu pertanyaan simpel rasaku. Iya, makanya tentang kiasan untuk hewan jangan disematkan ke manusia. Bingung kita. Ya aku mengatakan sebagian dari untuk mengartikan maksud Bunda. Iya. Apakah salah dari pertanyaan saya gitu? Gini Bang ya, makanya kalau kita membahas sempak aja yang kita bahas. Kalau kita membahas BH aja yang kita bahas. Kalau Ya, sempak betul. udah dicampur dengan BH, Betul, betul. nanti jadi bikini. Nah, itu yang membuat ribut antara Ini juga kalian. ada, dan pengetahuan saya ini sesuai dengan apa yang kami ikuti. Kami itulah domba. Yang kalian domba. mengembalakan kami itu adalah Yesus, pemilik kami adalah Bapa. Nah, Oke, gitu. ketika Yesus menjadi pengembala, kalian jadi dombanya. Jam berapa kalian dimasukkan ke dalam kandang? Ya berbeda-beda loh kalau masalah itu, Bun. Oh, berbeda-beda, nggak serentak dimasukkan ke dalam kandang. Serentak lah Bunda. Kok jadi Oh, lari serentak. Iya, serentak ya, oke, terima kasih. Tapi siapa yang mau lah Bunda. Kan mau juga yang nggak mau, ada juga yang bandel lari ke Oh, sana. ada juga orang ini yang nggak mau masuk kandang ya. Iya, betul. Ya, memang itu tergantung dari dombanya sendiri. Tapi apa dibilang sama kami? Kalau ada 10 anak domba, hilang yang satu, yang 9 dibiarkan, dicari yang satu lagi, biar sama-sama, itulah kebaikannya. Mengerti Bunda? Kalau hilang satu anak domba, ada 10, hilang satu, yang 9 ditinggalkan dulu, yang satu lagi harus dicari dapat biar kumpul. tambah hilang lah Bang 10. Abang tinggalkannya 9 dicuri orang, hilang 10. Itu ditinggalkan, bukan dibiarkan dia di satu tempat, tapi Tuhan pergi mencari yang baru, yang lari untuk dikumpulkan lagi. Oh, kalau aku Bang, ketika ayamku hilang satu, yang kujaga yang 9 biar nggak rugi banyak, biar rugi sedikit. Itulah bedanya Tante Oh, sama beda. gembala kami. Oh, berarti nggak Beda. tanggung jawab gembala Bang. Kok nggak bertanggung, itulah tanggung jawabnya. Dia nggak mau satu dombanya yang sesat. Nah, yang 9-nya tersesat ditinggalin. Dia nggak sesat, dia itu kumpulkan dulu, dia pergi mencari domba yang apa. Oke, Yang lari ketika tadi. domba ini dikumpulkan, diikat apa tidak? Tidak, dia disatukan aja Disatukan di mana? di suatu tempat, karena ini yang 9 ini nggak lari dari jalannya, sesuai dari Nah, jalannya. oke, berarti Nah, dia satu ini ada ya. yang lari dari jalannya. Oke, Gitu. paham ya. Berarti yang 9 ini pakai Google Map ya, oke. Iyalah. Ya. Jadi sekarang ini Bang, ya Abang tadi mengatakan Tuhan Abang 3, yang enggak loh mengatakan Tuhannya 1. Itu gimana kok bisa berantem kalian tentang Tuhan? Coba dulu terangkan. Enggak loh, kenapa Tuhanmu 1, Pandi kenapa Tuhanmu 3? Pertama aku tanyakan, kenapa Pandi Tuhanmu 3? Jawab Pandi. Tuhan saya 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu seperti yang saya imani seperti satu pohon ya. Pohon, buah, akar gitu. Makanya dibilang 3 pun jadi 1, nah, kan gitu. Ibarat dari saya ya, dari saya. Berarti memang Tuhan ya. Jadi kalau saya sembah, saya Tuhan kan, itu langsung satu tempat. Makanya saya bilang 1, yang 3 jadi 1 itu. Oh, jadi dia 3 tapi penyembahannya langsung ketiga-tiganya jadi 1, langsung penyembahannya ya. Nah, gitu dia. Masuk akal. Enggak loh, kenapa Tuhanmu 1 kok beda sama Pandi? Padahal kalian satu Bible, satu kitab. Kenapa Tuhanku 1? Karena dia itu adalah satu-satunya yang menciptakan dunia dan langit. Oke, yang menciptakan dunia dan langit siapa? Ya Tuhanku. Yang mana 1? Yang 1. Namanya Tuhan. Tuhan itu gelar apa nama sih Pandi? Enggak loh.
Apa lo bang? Tuhan itu gelar apa nama? Tuhan itu adalah ingin didengar semua manusia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa mereka minum kok kayak gini mereka? Di mana tadi minum? Enggak. Tempat si resmi ya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Kenapa Enggak loh. mereka kayak gini semuanya ya? Apa bang? Ya karena memang aku baca di Bible mereka ya memang unik ya. Di Yeremia 4:22 memang dikatakan, sungguh BOD oleh umatku, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak yang tolol dan tidak mempunyai pengertian. Ini terbukti karena bingung mereka mana Tuhan mereka yang benar. Mika kau tengok tambah lagi orang ini naik tengok. Itu kambing tadi yang si tinggal 9 itu mau dijual nggak? Hah? Kambing yang tadi mau dijual nggak? Abang mau beli kambing? Iya, saya kebetulan pedagang kambing. Oh, gimana Bang Pandi, sepakat dengan harganya? Kalau itu kalau saya imani nggak bakalan, karena Oh, nggak gembala dijual, Bang. sangat sayang sama dombanya. Ya, nggak dijual, Bang. Ya, maaf Bahkan Bang, dia Bang, turut. dia bisa menambahi pekerjaan untuk mencari yang satu Iya. lagi. Itu Kambingnya banyak. tuh, bolehlah bang, kita bicara harga bang. Gemuk-gemuk nggak? Kalau menurut saya itu yang saya dengar itu bang, nggak bakalan. Maklum Nggak abang dijual, ngerti kan bang. Bahkan dia bisa menambahi pekerjaannya untuk mencari satu lagi, biar semua sama semua jalannya. Iya, kayak ini loh Bang, Abang bilang tadi kambing 9 itu ada yang typing kayak lagu Iwan Fals. Kambing 9, motor 3, bapak punya. Ya. Ya. Jadi gini Bang Pandi, Bang Pandi kalau udah Ya, mengakui Bunda. Tuhan Abang 3, aku nggak ngajak Abang bertanya lagi karena nggak perlu lagi yang dipertanyakan karena itu sesuai dengan tekstual yang tertulis di dalam Bible Abang. Iya. Nah memang kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu memang tertulis bahwa Tuhan di Kristen itu 3, itu tidak bisa dibantah. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahkan ketika Yesus Tuhan Perjanjian Lama. Mau kutunjukkan buktinya Bang? Oke. Nah, oke. Ini kutunjukkan ya. Bentar ya, aku buka Siapa dulu ya. mengatakan? Abang ada Bible di sana? Enggak usah. Mika, Pak. apalagi tamu tuh Pontius Pilatus Mika. Enggak itu yang nyalipin Yesus enggak berani. Bukan dicerdas, makanya. Nih, Bang Pandi, ya, itu betul perkataan Abang. Coba Bang baca Kejadian 3 nomor 22. Di sana dituliskan di sana ya, enggak lo ya. Iya. Berfirmanlah Allah. Sesungguhnya, hah? Gak usah kau berbohong. Oh, ada nggak yang bisa Unirifa bisa bukakan Kejadian 3 nomor 22? Di sini memang tertulis Bisa. kan satu. Menyusahkan aku aja kau tapi. Ya. Kejadian 3 nomor 22. Kau menyusahkan aku aja. Besok kau kasih aku duit ya. Ya, besok yang 2000 koin ini kucairkan. Separuhnya follower. Kejadian 3 nomor 22. 3 nomor 22. Kita tengok dulu kalau memang betul. Bentar ya. Berfirmanlah Allah. Sesungguhnya manusia itu telah Ada menjadi- berfirmannya Allah. berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu. Kata apa di sini? Ya Allah. Tulislah apa yang kau katakan. Ya Allah ya Rabbi. Ini bukti kalau Tuhan kalian memang lebih dari satu. Ini perkataan Tuhanmu loh. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Kalau salah satu ada yang lain. Ini bukti bahwa Tuhan kalian itu lebih dari satu.
Yang kedua, ketika Yesus mengatakan pada hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu dua. Yang ketiga, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, itu sudah membuktikan Tuhan kalian lebih dari satu. Betul, Pandi. Yes, makasih ya Tante. Tapi saya orang bodoh Tante, jujur. Enggak, abang lebih Alkitabiah, Bang. Saya salut sama abang. Aduh, satu ayat aja tak ada yang saya bisa hafal. Saya hanya memahami dan pengertian saya benda jujur. Iya. Ya, abang adalah Kristen sejati. Ini menurut sesuai Bible abang. Nah, coba kau terangkan ketika berfirmanlah Allah, baiklah manusia itu dijadikan salah satu seperti kita. Itu gimana penerangannya? Maksudnya Tan, bilang dulu Tan. Lalu peneranganmu udah kayak mana sekarang? Bahasa kau pun aneh loh Mika. Masa ada penerangan, penjelasannya orang kampung. Iya, dia kalau diluruskan dia nggak pandai, makin dipelin-pelan kan baru ngerti Oten. Kalau diluruskan nggak bisa orang ini. Lanjutlah kalian. Aduh, pusing pula aku. Gimana? Enggak loh. Apa bang? Tante, bang. Apa bang? Baca itu Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, Lalu, salah satu dari kita ini salah satunya yang seperti apa? lalu sifatmu itu Hah? ada nggak dengan firman yang tertulis itu? Aduh ya Tuhan. Apa Tuhan? Lindungilah Tuhan itu ya. Oke. Aku bawa ke Yohanes 17 nomor 3 aja ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yang satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Ya hanya satu. Ya satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Ya hanya satu. Nggak kalian tahu itu. Sampai sekarang pun nggak kalian tahu. Iya kan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal. Kita disuruh mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yang benar ini yang mana? Ada gambarannya kan? Kenapa nggak kau hargain gambarannya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia belum kenal bang. La ilaha illallah. Ya Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Turunkan aja lah ini. Nggak ada. Aku bagus diskusi aku sama Bang Pandi. Bang Pandi, kita diskusi aja Bang Pandi ya. Oke Tan. Bang Pandi kan memang mengakui Tuhan di Kristen itu 3 ya. Ya. Iya Tan ya. Kenapa abang meyakini Tuhan yang 3 ini, dan yang di antara 3 ini yang mana yang kuasa? Di antara yang 3 yang paling berkuasa di dalam pengertian saya, yang balik berkuasa itu Bapa. Tapi di dalam Alkitab itu yang saya pernah dengar, bahkan saya imani juga, dicontohkan Bapa itu adalah sebagai manusia juga di dunia, dan Roh Kudusnya juga adalah rohnya yang melindungi kita. Makanya dengan pengertian itu kita menjadikan itu satu. Ngerti Tante? Paham Tante? Enggak. Ya gini ya Bang. Memang itu kalian aja yang paham ya. Aku nggak paham. Ya terima kasih Bang ya. Nonton yang lain yang mau naik silakan naik. Jadi ya. gini Tante, bisa saya sampaikan ada satu kata lagi Tan. Oke. Seandainya Allah tidak memberitakan semua kerajaannya yang menciptakan langit dan bumi di dunia ini, siapalah Tuhan manusia? Seandainya ya, dengar ya Tan, Allah pencipta langit dan bumi tidak memberitakan ke dunia ini, kekuasaannya seluruhnya tidak ada yang tahu, siapalah Tuhannya manusia? Ya pemilik langit dan bumi Bang.
kan itu kan seandainya tidak ada yang mencipta Bapak juga yang menciptakan langit, nggak disampaikan, bahkan tidak ditunjukkan atau apa-apapun, siapalah Tuhannya manusia? Ya pencipta manusianya. Kok bisa tahu? Kan udah aku bilang tante nggak Ya bang kan disampaikan. nanya siapa Tuhannya. Karena aku udah tahu siapa Tuhan, ya kalau tentang siapa Tuhan yang aku pelajari penciptanya. Siapa Tuhan yang pencipta ini, yang Tuhan penciptaan adalah penciptanya. Gini tante, dengar ya Tan. Mana kata Ya, kalian? Kenapa kita ada Tuhan? Yang pernah kita dengar kata-kata Tuhan itu karena ada menyampaikan seperti Al-Quran, Alkitab. Seandainya tidak ada menyampaikan itu ke dunia, bahkan Bapak kita yang ciptakan langit nggak sampaikan, siapalah Tuhannya manusia? Itu aja Tan. Oke, harusnya itu pertanyaan abang salah. Kalau Tuhan tidak mengasih tahu dia Tuhan, dari mana kita tahu dia Tuhan? Itu baru pertanyaan. Tapi kalau abang merujuk, abang bertanya, ada orang tidak mengasih tahu dirinya presiden, siapa presiden? Itu baru bingung aku jawabnya. Ya, karena dia tidak mengasih tahu dirinya. Nah, tetapi kalau abang mengatakan kalau ada presiden tidak yang mengasih tahu dirinya presiden, siapakah pemimpin negara? Itu berjawab itu presiden. Nah, abang bertanyanya kurang tepat, kurang Bertanya pas. gini kan, memang Ya. Saya Kalau tanya boleh Tante kurang. Mikana dulu, saya tanya Tante Mikana dulu. Tante Mikana, kalau Yesus kan ternak domba, kalau Roh Kudus ternak apa? kalau Roh Kudus itu penolong Bang, penolong umat orang yang percaya pada saat ini. Penolong gini, saat Allah Bapa naik ke surga, anaknya diangkat, Roh Kudusnya turun untuk mengkawani kita, gitu dalam proses di dalam pengajaran Kristen. Makanya Ya, yang paling itu yang Kalau gini yang bang paling, ya, nah Yesus ternak domba, Roh Kudus ternak manusia. Pak, aku masuk sedikit ya. Mm-mm. Oke, Pandi gini. ya, Pandi, kau tahu tentang Tuhan dari mana, Dek? saya tentang tahu Tuhan dari Alkitab, dan bahkan banyak yang mengajari dan menyampaikan arti-arti dari kata-kata Alkitab. Iya, berarti kau tahu tentang Tuhan dari kitab sucimu kan? Iya, Yang namanya seluruh umat beragama itu tahu tentang Tuhan itu dari kitab suci, sepakat nggak? sepakat ya. Nah, artinya pertanyaanmu tadi, kalau Tuhan tidak memberitahukan tentang dirinya, maka siapakah Tuhan itu menurut kita, kan begitu? Siapa Tuhannya? Iya, Tuhan itu deh, diberitahu dia Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Iya, betul. Tapi Nah. seandainya Kak Uniri, seandainya kakak tidak tahu sedikit pun tentang kerajaan Allah, siapalah jadi Tuhannya Kak Nuri? Tuhannya. Saya tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Tuhan itu tetap Tuhan, Dek. Pengetahuan saya tidak mempengaruhi keberadaan Tuhan. Pahami kata-kata saya ya. Ya, Pengetahuan saya tentang Tuhan tidak mempengaruhi keberadaan Tuhan. oke. Saya tahu Tuhan ada atau tidak tahu Tuhan itu ada, tetap Tuhan itu tetaplah Tuhan. Karena definisi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang tak terbatas, tidak bisa didikte, dan dia tidak terbatas ruang dan waktu. Itu dulu. Benar Saya Kak Nuri. tertarik dengan pernyataan Anda begini. Kita tahu, bukan Nuri namaku, Rifa. Uniri Pak ya. Ya. Sekarang saya tanya, kita sama-sama tahu Tuhan dari kitab suci, betul? Ya, Pertanyaannya begini, dari mana kamu tahu kalau itu adalah kitab suci? dari mana saya tahu itu kitab suci? Itu dari iman saya. Iman maksudnya seperti apa? Iman. Kalau saya tidak mempunyai iman dari kitab Berarti itu, tidak gini. Berarti kamu orang bilang ini suci, berarti kamu ikut bilang suci gitu? bukan. Saya imani dengan perkataan semua. Ya, Ya, kamu mengimani itu kitab suci, alasannya apa? Alasannya ya saya hidup dengan firman itu semua. Bahkan sehari-hari saya Apa maksud hidup dengan firman itu, maksudnya apa? termasuk hidup. Hidup Ya, maksudnya saya apa? adalah itulah. Yang mana? Firmannya mana yang bagian dari hidup itu? Semua yang ada dicatat di dalam firman itu hidup Iya, saya. satu aja, yang mana? Kamu hidup nggak dengan Lukas Kalau saya baca semua
Nggak, Hah? kehidupan kamu mengikuti Lukas pasal 6:30 nggak? Bukan hanya Lukas, semua yang tertulis Yang di saya tanya ayat. cuma Lukas saja, nggak usah semuanya. Kita buktikan satu-satu aja. Orang kalau cuma bilang ngomong aja itu bisa gampang. Kita mau buktikan kakak aktualisasi. bisa gak mempercaya omongan saya. Nggak Tapi percaya, makanya tapi saya saya nggak hanya bukti. menyampaikan pengertian saya. Paham, Iya, Kak? saya sedang mencoba menyadarkan kamu kalau cuma sekedar Iya. ngomong. Setiap manusia itu bisa ngomong, bahkan kaleng pun bisa mengeluarkan suara kalau dilempar. Iya. Sekarang saya tanya sama kamu nih, kamu ikuti nggak ajaran Yesus ini? Mana, Kak? Lukas pasal 6 nomor 30. Nah, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kamu ikuti nggak ini? Saya ketika itu kan kakak sudah tanda Yaudah. dari siang. Saya minta uang 1 juta. Iya, enggak ada, Kak. Nah, artinya kamu berbohong tadi bilang bahwa kitabmu ini dikatakan kakak suci yang karena bilang dia adalah kehidupan. berbohong. Memang saya yang bilang karena kamu mengatakan kamu tak hidup masalah. menggunakan kitab suci ini. Ketika saya tunjukkan ayat ini, apakah betul kamu hidup dengannya? Ternyata kamu tidak mampu Saya hidup dengan kitab itu ini. semua. Itulah Nah, jalan buktinya saya untuk hidup lagi. Apa perintahnya Yesus di sini? Berilah kepada setiap orang yang minta kepadamu Saya dan minta uang 1 jagalah. juta. Itu tidak ada. Artinya Baca lagi dulu, kamu Kak. tidak Baca dulu, mengikuti. Kak. Kok bisa kakak minta daripada saya yang ada? Karena di sini berilah setiap- kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Pengikut kitab ini kan kamu. Artinya kamu diperintahkan memberi orang yang meminta. Saya orang bukan? Tapi kalau kakak yang minta enggak ada, apa bisa saya memberikan yang enggak ada? Bukan Kakak dulu saya pahami. yang harus mengikuti firman ini, kamu mengikuti. Karena ini kamu bilang tadi bahwa kamu mengikuti firman ini untuk hidup. Saya tanya sama ikuti. kamu. Saya Ya udah ikuti kalau jujur. gitu, perintah Nah. kepada kamu di sini apa? Apa perintah Yesus di sini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepada Kamu beri nggak saya minta tadi? Ke mana saya memberikan itu kalau saya tidak ada? Nah, jangan salahkan saya. Karena apa? Karena Tuhanmu di sini menyuruh kalian seluruh umat Kristen memberikan kalau orang meminta. Tidak ada di sini begini. Berilah kepada Iya, orang yang meminta meminta kalau kamu punya uang. Nggak ada gitu. Tapi meminta Yesus tidak seperti mengatakan. apa? Tapi Sebentar. kalau Tidak ada penjelasannya di sini. Coba mana penjelasannya Iya. di sini? Iya, enggak ada. Tapi kalau Ya sudah. ada orang begini, Kak. Kalau ada meminta sesuatu yang memang ada sama ya, apa salahnya kau beri? Tidak ada di sini. Yesus berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kalau kau punya uang. Ada di situ ditambahi firman-Nya berarti. Ya kenapa kakak minta duit sama aku 1 juta? Karena aku ingin membuktikan perkataanmu. Kau bilang tadi kitab ini kau pakai untuk hidupmu. Ternyata itu dusta, saudaraku. Kakak tidak bisa meminta kalau saya tidak mempunyai. Perintah Yesus apa? Ya perintah Yesus kalau ada meminta. Tapi gini, Kak, kalau ada meminta memang ada. Ya apa salah saya Perintah kasih? Yesus di sini kamu memberilah kepada orang yang meminta kepadamu kalau kamu punya uang, gitu kata Yesus. Bukan punya uang. Nah, terus Kalau kenapa ada kamu orang- ketika kamu harus memberi harus nunggu kamu punya uang dulu? Kalau Yesus ada memerintahkan orang kamu meminta yang ada sama kita sesuatu permintaan yang ada sama kita, apa salah kita Ini beri? dari debat kusir ya. Iya. Saya mau menyampaikan narasi ini kepada seluruh penonton yang ada di sini. Pendi ini orang baik, teman-teman ya. Pandi ini orang baik. Oke, Beliau makasih tidak ya, Kak. menghina agama Mirip. kita. Ya, sabar dulu saudaraku. Beliau tidak menghina Islam. Beliau adalah orang yang berusaha membela keyakinannya. Saya mengatakan beliau itu tidak memenuhi omongannya karena beliau bilang tadi kitabnya ini dikatakan suci dikarenakan kitab ini menjadi panduan kehidupannya. Tapi teman-teman sudah melihat sendiri bukan? Saya tidak mau merendahkan Pandi di sini, saya menghormati dia. Pertama, dia orang yang santun. Kedua, dia tidak menghujat Islam. Ketiga, saya tidak mau orang-orang seperti Pandi ini tidak nyaman di komal kita. Jadi Pandi it's okay, terima kasih tadi kita sempat diskusi keras, diskusi itu biasa, saya tidak berniat jahat kepada Anda. Standby saja dulu di sini. Kalau mau ngobrol dengan Mika boleh, Bang Mesia boleh, dengan Yonatan Nandar boleh. Saya sapa Pontius Pilatus dulu. Pontius Pilatus agamanya apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Ya, salam kenal buat Tante Mika. Kalau buat Uni Repa kemarin udah kenalan ya. Ya, salam kenal kembali, Bang. Kenal. Siap.
Ada yang mau disampaikan lagi bang? Tadinya saya mau bertanya sama Mbak Lo, tapi keburu diturunin gitu, ya udah santai aja. Ya siap. Oke bang Pontius, saya izin saya turunkan ya. Holong, Iya, assalamualaikum ya. silakan ya. Makasih. Assalamualaikum Bunda, assalamualaikum semua. Oke, Mika sama Holong. Mika sama Holong udah. Mika sama Holong lanjut diskusi ya sama Pandi. Saya coba pantau yang mau naik ya. Di handle, silakan. Masya Allah. Kapan Bang Holong mualah Bang Holong? Udah hampir Hari apa minggu. itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Aku ini mau bertanya sama Bang. Apa yang Abang rasakan setelah mualaf ini Bang Holong? Tunggu bentar. Ini enggak Mika apa logat dari teman Bang Lipik? Bukan, itu Mika KW Bang. Oh, aduh, tak kira tadi makanya aku naik. Aku betul kalau dia naik aku senang kali nih. Enggak, Ini si Mikan cuy. bukan cuy ya. Oh, Aku sering nonton Bang Holong ya. Lihat diskusi sama Bang Holong sama Ustadz Yusuf PI sama Bang Zuma juga sama Uni Rifa. Ya alhamdulillah ya. Satu kebahagiaan yang ku dengar malam ini. Nah, mudah-mudahan Bang Pandi juga mengikut. Mudah-mudahan dengan adanya temannya yang dari Kristen sudah kembali kepada fitrahnya yang dikatakan sebelumnya anak kambing, sekarang dimuliakan dikatakan anak manusia. Ketika di dalam Kristen Tuhan mereka memanggilnya anak domba, di dalam Islam ya ayyuhallazina amanu, Tuhan lebih memanggil umatnya dengan perkataan memuliakan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bang Pandi apakah ingin Suruh Holong ngobrol sama Pandi. Mereka sama-sama orang Batak. Kita dengar aja. Iya itu makanya mau ini lanjut. Bang Pandi mana tahu ingin bertanya sama Bang Holong, silakan. Wah. Bang Holong mualaf ya bang? iya Bang. Oh itu nggak masalah bangku. Iya. Iya, itu aja. Kenapa saya bilang itu nggak masalah ya? Karena apa yang kita cari itu sebuah iman dari kehidupan kita. Ya, Itu juga menurut bangku. Iya, itu aja. betul. Aku nggak ada pertanyaan sama Bang Holong. Karena dia mengerti itu aja. Iya, betul. Kukira dari si Mikana tadi. Enggak lah. Gimana Bang? Enggak, aku ngomong sama teman Bang tante. Ya. Ini kan ya, tapi ya kalau sama Mikana dia udah mulai meninggalkan perkataan istilah. Satu persatu dia udah mulai memahami, meninggalkan apa yang sering kita diskusikan ya. Kalau aku mulai menghindari dia untuk diskusi, kemarin aku pernah diskusi, bahkan dia menganggap aku sebagai bestinya kemarin itu ya, karena memang ya banyak ya sekarang orang-orang Kristen itu udah kembali ke asal usul agama mereka, yaitu adalah pagan Yunani. Dan bukan asal usul agama mereka ke Israel, tapi untuk Kristen-Kristen yang lain masih menganut pengajaran Yesus ke Roma-Romaan, sama kayak si MP Kosmetik ini, yang ini penganut ajaran Yesus yang dari Roma, dari Yunani, bukan Yesus anak Maria. Nah, kalau Mikana dia udah memulai kayak si Tom and Jerry, kayaknya Living, itu udah mulai mencari kebenaran di Bible mereka, mulai menghilangkan apa yang bukan hak mereka pergunakan. Ini Bang Pandinya. Oh ya. Oh Bang Pandi ini Iya, Bang Pandi ini yang mengakui Tuhannya 3 Bang, betul ya Bang Pandi ya? Ya sangat betul kali, itu iman saya. Iya, iman Bang Pandi, Tuhannya di Kristen 3. Itu Bang Holong. Betul. Kalau mengakui kayak gitu ceritanya ya sejalan dengan saya loh. Cuman apakah abang mau mengakui 3 bang? Apa bang? Abang mau punya Tuhan 3? Kalau saya imani berarti saya mau lah bang.
Oh, imani saja ya. Ya. Bukan saya hanya mengimani, bahkan saya rindu bang untuk bersama, bahkan untuk sesuai dengan harapan yang disampaikan sama kita gitu. Siapa yang mengenal saya dan mengikuti ajaran saya, dia akan bersama-sama dengan saya. Berarti mengimani, coba disebutin bang yang 3 bang, bisa dikit bang? Maksudnya bang? Yang diimani itu yang mana aja bang? Karena kan banyak ini bang, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, Kristus. Yang saya imani itu Allah, Anak, Roh Kudus. Nah, itu adalah pedoman saya untuk bisa menerima seperti kado yang saya tunggulah dari Tuhan saya gitu. Oh ya, bentar dulu bang ya. Oke bang. Nah, ambil rokok lo. Berarti di Bang Pandi Tuhan itu langsung ada 3 terpisah gitu berarti Bang ya? Kalau itu rencana Bapak di surga, itu sangat luar biasa lah di dalam kitab suci. Ya, saya hanya dengar dan mengerti tentang itu semua, itu aja lah. Ya Tuhan, memang kalau memang ya kita baca mulai dari tadi di Keluaran tadi, memang Tuhan itu memang di Kristen itu memang 3. Itu betul Bang, karena kalau yang menyatakan Tuhan itu adalah satu, itu bukan secara tertulis lagi, tapi doktrin dan dogma yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dan para pendeta menjadikan Tuhan itu satu. Sementara kalau merujuk kepada penulisan di Bibelnya dan menurut perkataan Yesus sendiri ketika dia berdoa kepada Bapa, ketika dia duduk kepada Bapa, ketika ketiga-tiganya menampakkan diri, bahkan pernyataan di Keluaran itu, baiklah kita menjadikan manusia seperti salah satu dari kita, itu udah cukup membuktikan bahwa Tuhan di Kristen itu memang 3. Nah yang kedua, ketika Tuhan ini merujuk menjadi 3, pembuktiannya waktu ditanya Bapa di mana? Bapa di surga. Yesus di mana? Yesus di bumi. Apakah ketika Yesus di bumi Bapa tidak ada, Bapa ada? Itu membuktikan bahwa Tuhan di Kristen itu ada 3, tambah lagi dengan Roh Kudus. Itu memang benar, Abang Pandi adalah seorang Kristen sejati yang betul mengimani imannya secara alkitabiah. Beda dengan Kristen-Kristen yang lain bahwa memaksakan Tuhan ini 3 tapi 1. Nah, ya. Ini Bang Pandi, Iya. sesuatu bisa nggak? Ya bisa. Tadi Bang Pandi bilang Bapak ada di surga. Ya, Yang buat surga itu siapa? kalau di dalam Alkitab sih, mulai dari itu Alkitab bisa kita bilang itu sejarah ya, yang disampaikan sama kita seperti pedoman ya. Ya kalau mulai di dalam Bible itu disampaikan semua ajarannya melalui penciptaan langit dan bumi. Tentang kerajaan Allah tidak ada. Hanya menyampaikan kerajaan Allah itu adalah tempat yang hidup Yang membuat selamanya. Yang membuat surga itu siapa Bang? Ya kalau misalnya jujur ya saya tidak tahu. Karena di dalam Bible itu tidak, mulai dari penciptaan bumi yang ada, menjadikan ada bumi. Oh, dikit dulu. Ujian Panjaitan, ini tappinganmu masuk nggak ngerti aku tulang ya. Aku muncul tau nggak? Luas mau mengatusi dongan katanya. Maksudnya apa nih tulang? Coba dia. Bang, Ini ada nih dari Ujian Panjaitan, luas mau mengatusi dongan kata tulang itu, nggak ngerti aku maksudnya apa. ulang dulu Bang, kurang jelas. Luas semua mengetusi. Mengatusi dongan katanya. Artinya apa itu Bang Olong? Mengertinya kawan, biar aku mengerti kawan, nolong katanya. Maksudnya aku nggak usah ngomong gitu loh. Mengetusi kawan yang artinya mengerti kawannya. Itu aja. Iya. Mengetusi itu mengerti ya, gitu aja.
Nih kita sapa dulu ya, ada MP Kosmes. MP Kosmes. MP. MP. Nah, gimana menurutmu? Ini ada Pandi Utayan mengatakan Tuhannya 3 di Kristen. Nggak apa-apa. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti memang benar ya Tuhan 3 ya. Jadi kamu mau naik ini? Hah? Kenapa rupanya kalau Tuhan dia ada 3, kenapa rupanya? Ya, aku bingung. Kalian tuh sama-sama Kristen, kitab sucinya sama kok, jumlah Tuhan beda. Tante bingung di mana? Kenapa Tante bingung dengan iman dia? Bukan iman dia, iman kalian. Dia Kristen, Tuhannya 3, Bibelnya sama kamu. Pertama agamanya sama, Bibelnya sama, kok beda Tuhannya? Enggak beda. Sama. Tuhan kamu berapa? Kamu bilang tadi 3 kan? Ya, aku tanya sama kamu, Tuhanmu berapa? Kan tadi kamu yang bilang 3. Oh, berarti kamu mengakui Tuhanmu 3. Saya mengakui yang kamu bilang. Aku bertanya samamu, kenapa kamu tidak pede dengan kekristenanmu sekarang? Aku bertanya, berapa Tuhanmu sebenarnya? Aku pede. Ya udah, berapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Yang aku tanya bukan siapa Tuhanmu. Kenapa kalian mulai takut di saat kami bertanya? Susah menjawabnya. Berapa Tuhanmu, MP? Tuhanmu berapa? Saya tadi Satu, tanya dulu. Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Saya bilang 1. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia? Allah tidak bertempat dan tidak bergantung dengan tempat. Loh, Dah. masa kau nggak tahu di mana lah Tuhan? Oke, Bapak di mana? Di surga. Mana dia tuh? Mana buktinya dia di surga? Ada di Alkitab. Pernah kau lihat? Dia di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus? Ya, Di surga atau di Taman Firdaus? Firdaus itu surga kami. Di surga, oke. Siapa yang melihat Bapak itu waktu di surga? Kan dia ngomong sama orang yang disalibkan bersama-sama dia. Kamu nggak melihat? Nggak ada orang satupun yang melihat. Yang melihat ya itu orang yang disalibkan sama dia waktu. Berarti ada penyaliban orang yang itu. melihat ketika Bapak ini waktu di surga. Tante Mika. Siapa yang melihat waktu Bapak ini di surga? Jawab aja, Kak. Ya yang melihat ya di zamannya Yesus saat penyaliban. Siapa yang melihat? Orang-orang yang ada saat Siapa penyaliban. orang-orang ini? Ya cari sendiri dong di Alkitab ah. Kalau mau tahu, Ya siapa? cari tahu Alkitab Karena namanya ada dikatakan di situ. Bibel kalian, karena dikatakan di 1 Tante Timotius, dengar dulu. Karena di 1 Timotius nomor membaca Alkitab pasti tante nanya terus. Oke. Tapi kalau tante Karena udah baca Alkitab pasti bertentangan nggak akan dengan nanya. karena Kak bertentangan dengan Bibelmu 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Yohanes 1 nomor 8, tak seorang pun pernah lihat Tuhan. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah lihat, dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tiba-tiba kamu mengatakan ada yang bisa lihat Tuhan. Terima kasih ya Tante sudah menyuarakan dan sudah mewartakan isi Alkitab. Gini loh Bang, apa tadi? Makasih ya Tante. Ya, sama-sama. Iya, apapun yang Tante bilang, kami tetap percaya Yesus sebagai Sang. Kalau dibilang tuh apa Sang Sang penyelamat. suri toladan. Ya, Yesus itu Iya, sang Suri teladan, bukan Tuhan ya.
Yesus itu suri teladan yang patut dicontoh dan Iya. patut disembah. Oh ya, betul. Coba kakak buka. Pada kakak Bible kakak. Ada. Oke, buka ya. Bentar ya. Kakak buka di Bible kakak itu mana ya? Bentar ya. Bisa aku ngasihnya apa ya Tante Rika? Di ini kakak buka Lukas 14:26. Kalau kakak mengatakan Yesus itu adalah suri teladan kakak. Lukas berapa? Lukas 14:26. Agak lama nggak apa-apa ya, soalnya saya nggak pakai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lukas berapa tadi? Maaf. Lukas 14:26. Oke, tunggu ya. Ya, Ya udah Sudah. kakak buka. Kalau susah coba buka Yohanes Kak, Yohanes. saya sudah baca. Oh, udah baca. Oh, Lukas 14:26 udah kakak baca ya. Coba kakak bacakan kuat-kuat kak, biar didengar oleh yang teman di bawah. Ya, boleh. Saya baca dari Lukas 14 ayat 1 sampai berapa ini? Sampai 35. Oke? Pada suatu hari sahabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit, busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah penyembuhan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur? Meskipun pada hari Sabat, mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Kak, nggak bisa langsung ke 14:26 kak.
Nggak bisa, saya nggak mau kayak tadi disuruh baca satu ayat. Iya, tapi kakak baca pun Dipelintir. satu. Dengar, Nggak kakak apa-apa. baca Tunggu, pun, Tante Mika, kakak Tante Mika baca izin, pun. izin. Soalnya nanti Ya. dipelintir kayak tadi. Iya, Ah, izin, enggak, coba izin, coba Tante. dulu kakak baca dulu, nanti kakak terangkan. Saya tidak Nggak mempelintir, mau kakak langsung nerangkan aja. dipelintir lagi karena Enggak. tadi aku naik dipelintir tadi ayatnya Oke, dipelintir. enggak gini kak, kakak langsung baca ke Lukas 14:26. Saya tidak berkata, enggak ngomong, kakak langsung artikan aja apa maksud dari ayat itu. Saya tidak membantah isi Bible kakak, kakak langsung apa maksud dari Lukas 14:26 Tadi, itu. Kalau saya kakak tidak- bacakan satu robot code kak, nanti besok pagi baru selesai. Iya, supaya kita bisa tahu kenapa itu Dari ada- kejadian aja Mbak, dari kejadian. Iya, dari kejadian Boleh, aja. boleh, biar- boleh dari kejadian ya. Ya, Mas kakak ya. buka komal sendiri aja di tempat lain, kakak baca satu kejadian. di bawah, ya. di bawah. Dari kejadian sampai wahyu kakak baca. Ya, di sini bukan pengkhotbahan. Satu ayat ini Lukas 14:26 ini tidak akan mengurangi makna dan artinya walau kalian baca dari kejadian kecelakaan kebakaran sampai keguguran. Ya, karena memang tertulis. Makanya nggak berani mereka membaca karena memang tertulis seperti ini. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan ada Yesus lagi mengatakan, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan anak dari ibunya, Pak RT dari Pak Camat, Pak RW dari Pak Lurah. Ini pembuktian bahwa kalau ini pedoman kalian, pantas nggak ini dijadikan pedoman? Oh, Tuhan Yesus menyuruh Ya membenci Allah, orang lagi. tua. Baca tuh dari awal bodoh, goblok. Kau kira di sini gereja? Yang bodoh dan goblok Makanya itu baca kau, itu dari katakan awal, jangan Tuhanmu, sungguh bodoh lah potong-potong. umatku, tolollah mereka, Kau mereka itu lah yang yang awal. lalu. Udah diskusi Bodoh Bodoh, memang kau. bodoh. Ya, coba kau baca dari Lukas awal, 14:26 itu, coba kau terangkan apa artinya maknanya. Tunggu apa bentar artinya dulu, sampai ke situ. Tante Mika. Itu yang dipahami. Kau Iya, tuh iya, modal iya. congor, pelintir Iya, iya, iya. ayat. Makanya jangan Bang banyak Kalista. bacot kau. Bang Kalista Racu, aku bisa ngobrol Goblok. dikit. Dikasih tahu tuh dengar, bukan modal congor. Jadi kau pintar. Turun kau, jangan kau Goblok. ngatur di sini. Siapa kau? Kalau kau mau Kau diskusi, yang diskusi bodoh. kau. Kalau nggak mau diskusi, jangan diskusi. Jangan kau nyerocos di sini. Kenapa kalian retak ginjal kalian? Kenapa baca Bible kalian aja susah? Hah? Nggak kompak kalian sesama Kristen. Kayak mana kalian kompak? Tuhan kalian nggak kompak. Kalau mau diskusi, dari tadi saya diam-diam. Saya dengarkan baik-baik. Diskusi jangan membodoh-bodohi, jangan menggoblok-gobloki. Baca, terangkan, tunjukkan kalau benar keimanan kalian kuat. Buktikan nama kalian Kristen-Kristen di bawah. Yesus bukan juru selamat. Kalau Yesus juru selamat, kenapa apologet-apologet Kristen itu kabur ke luar negeri? Istighfar, Kata kabur ke luar Tante, negeri. istighfar. Tante, Ya. istighfar. Ya. Ya, Bang. Masih Bang Holong Ya, dulu oke. coba kayaknya. Bang Holong dulu. Nanti darahnya naik. Naik. Iya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.